Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Julian Purtomo. Perkenalkan, nama saya Naswatul Utama. Perkenalkan, nama saya Naswa Eka Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Venia Bangko. Saya Nadira Ilma Mayasari, kelas 11 MIPA 2. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara, beberapa bulan setelah proklamasi. Pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Ternyata sekutu diboncengi oleh pasukan Belanda yang saat itu memakai nama Netherlands Indie Civil Administration atau NICA. Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulu beratus-ratus tahun mereka duduki. Rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara, khususnya di Medan, tentu tidak tinggal diam melihat gelagat buruk tersebut. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal dengan Pertempuran Medan Area. Medan Area Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kabar gembira tersebut baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada tanggal 27 Agustus 1945. Namun kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh NICA atau Bala Tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara mulai terusik. Ahmad Tahir dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan mengisahkan, di Medan, Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. NICA mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Tahir yang bergabung dengan tentara sukarelaan bernama Gyugun pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan apresiasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Agustus tahun 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan, berhasil melumpuhkan hampir 100 orang di serdadu Belanda. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkan kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Matanasi dalam Sejarah Pertempuran Medan Area menuliskan tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik di kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik yang membara. Terjadilah peperangan lagi pada tanggal 10 Desember 1945. Pasukan Republik Rakyat Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara sekutu atau Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran. Tercatat dalam Sejarah Nasional Indonesia ke-6 tahun 1984, karya Marwati, Jonat Pusponegoro, dan kawan-kawan, kaum rakyat pejuang di Medan meladeni serbuan perang tersebut.
Perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Buku Republik Indonesia Sumatera Utara tahun 1953 mencatat, kala itu kota Medan digempur peperangan, situasi kacau balau, para prajurit sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda Republik agar menyerahkan senjata mereka. Tulis penyusun buku Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Junaid Pusponegoro. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai Sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan jadi pembatasnya. Pada bulan April 1946, pemerintah RI di dalam kota Medan terus didesak militer asing itu hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nica dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Akhir pertempuran Medan Area Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April tahun 1946. Para komandan pasukan RI yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk satuan komando bernama Komando Resimen. Pada tanggal 19 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda-Pemuda Indonesia di Kabanjai. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap Sekutu dan Nica meskipun kota Medan telah diduduki. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh pertempuran Medan Area. Yang pertama ada Brigjen T.E.D. Kelly, yang kedua ada Ahmad Tahrir, yang ketiga ada Ahmad Karim, yang keempat ada Ferdinand Lumbang Tobing, yang kelima ada Suherjo Harjodojo, yang kelima ada Mayor Jenderal Suherjo Harjowajojo.